Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak kelas 4 yang Ustadz cintai, pada hari ini Kamis 20 Rajab 1442 Hijriah atau 4 Maret 2021, kita akan melanjutkan pelajaran kita matematika. Kita akan masuk kepada bab 5, pertemuan yang pertama. Kita akan membahas tentang segi banyak, yang mana pelajaran kali ini masih disampaikan melalui jarak jauh. Jadi Ustadz harap anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan semangat untuk mengerjakan tugas dari Ustadz Ustadzah. Perhatikan, kita akan belajar tentang segi banyak ya. Pengertian segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis ya. Bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis, yang mana kita sebenarnya sudah mempelajari sebagiannya ya. Namun kita akan mempelajari nama-nama yang lebih detail ya. Nah, perhatikan, banyak sisi pada segi banyak ya, banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Nah, perhatikan, banyak sisi sama dengan banyak sudut. Nah, agar lebih jelas kita akan masuk ke contoh. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan ini ya, ini segi banyak ya. Nah, perhatikan gambar pertama ini ya. Nah, ini sisinya, banyak sisinya sama dengan banyak sudutnya ya. Ini sudut ya, diingat ya. Apa itu sudut? Sudah dipelajari di kelas 3 ya. Ini sudut, ini sisi. Nah, jika kita perhatikan, maka banyak sisi sama dengan banyak sudutnya. Ini sisinya ya 4. Sudutnya berapa? Juga 4. Ini gambar anak panah ini juga ya. Sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisinya 7, sudutnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juga 7. Dan seterusnya ya. Nah, perlu diperhatikan bahwasannya semuanya adalah garis lurus. Karena disebut sudut jika ada pertemuan dua garis lurus ya. Diingat pelajaran tentang sudut. Perhatikan gambar berikutnya. Nah, ini ya. Nah, perhatikan, ini bukan segi banyak. Paling mudah yang dapat kita lihat untuk menentukan segi banyak atau tidak, bahwasannya jika ada garis melengkung ya, nah ini tidak lurus ya, melengkung, nah ini juga, nah itu bukan termasuk segi banyak ya. Jadi segi banyak itu jika garisnya lurus. Jika ada garis lengkung, maka tidak termasuk segi banyak. Dan perhatikan ini garis lurus tapi tidak tertutup. Nah, tidak tertutup. Ini terbuka. Tadi pengertiannya adalah bangun datar tertutup. Jadi harus bersambung semua garisnya ya, sisinya. Sedangkan ini, gambar ini tidak bersambung. Ya. Tidak tertutup. Nah, silahkan difahami, mudah kan? Nah, nama segi banyak sesuai dengan sisinya, ya. Nama, ya, nama sesuai dengan sisinya. Perhatikan. Nah, ini ya, bangun apa ini? Namanya segitiga, ya, segitiga. Nah, perhatikan. Segi banyak memiliki 3 sisi. Nah, disebut segitiga karena memiliki 3 sisi. Ya, 1. Ini ya, sisi pertama, 2, 3. Nah, ini ya, memiliki 3 sisi. Selanjutnya, segi banyak memiliki 3 sudut. Ingat tadi disebut segi banyak karena banyak sisinya sama dengan banyak sudutnya. Nah, ini juga memiliki 3 sudut. Nah, perhatikan. Nah, ini sudut pertama ya.
lancip di sini ya, pertemuan dua garis lurus 2 dan 3. Nah, memiliki 3 sudut. Nah, ini ya yang disebut segitiga. Nama segi banyak sesuai dengan sisinya ya. Ini sisinya ada 3, disebut segitiga. Selanjutnya gambar kedua, nah, segi 6 karena memiliki 6 sisi. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, memiliki 6 sisi. Memiliki 6 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ya. Segi 6 memiliki 6 sisi dan memiliki 6 sudut. Ya, mudah bukan? Nah, untuk tugas pertama, kerjakan latihan 1 halaman 89 sampai dengan 90 ya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Jenis-jenis segi banyak. Yang kedua ini kita akan membahas tentang jenis-jenis segi banyak. Berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya, perhatikan, berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya, segi banyak dibedakan menjadi 2. Yaitu satu, segi banyak beraturan, yang kedua segi banyak tidak beraturan. Nah, ini ya. Agar lebih jelas kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang. Perhatikan, semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, ini disebut segi banyak beraturan. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini ya, segi 4 ya. Nah, perhatikan, semua sisinya sama. Nah, tanda aksen ini ya, strip ini menandakan bahwa semua sisinya sama. Jika bawah panjangnya 10 cm, maka atas samping juga 10 cm. Begitu ya. Jika bawah 5 cm, maka atas samping kanan samping kiri juga 5 cm. Nah, ini disebut segi 4 beraturan. Ini ada 5 sisi, semua sisinya sama ya, dan semua sudutnya juga sama besarnya. Ini segi 5 beraturan atau disebut pentagon. Nah, ini juga perhatikan semua sisinya sama ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sisi, maka disebut segi 7 beraturan ya. Ingat, semua sisinya sama dan semua sudutnya sama. Mudah bukan? Yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Perhatikan, segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang ya. Sisinya tidak sama panjang semuanya ya. Dan sudutnya tidak sama besar. Nah, sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ini perhatikan segitiga, namun sisinya tidak panjang, tidak sama panjang ya. Ini pendek, ini panjang ya. Ini jajar ginjang ya, jajaran ginjang. Nah, ini juga ya. Semua sisinya tidak sama panjang ya. Ini, nah ini juga sisi yang kiri ini yang ke atas pendek, sisi yang ke atas ini lebih tinggi ya, sisi kanan. Nah, ini juga, ini segi 5 namun agak mepet ya, agak pendek, jadi nanti panjangnya tidak sama, ini lebih pendek. Nah, makanya disebut segi banyak tidak beraturan. Nah, perhatikan ini. Ini adalah belah ketupat. Semua panjang sisinya sama. Tapi termasuk segi banyak tidak beraturan. Karena apa? Karena sudutnya tidak sama besar semuanya. Nah, belah ketupat termasuk segi banyak tidak beraturan karena sudutnya tidak sama besar semuanya ya. Perhatikan sudut atas dan bawah sama, tapi tidak sama dengan kanan dan kiri. Nah, itu yang
menyebabkan belah ketupat termasuk segi banyak tidak beraturan, ya, walaupun meskipun semua sisinya sama panjang, ya. Ingat tadi segi banyak itu adalah segi banyak beraturan adalah semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar, sedangkan ini semua sudutnya tidak sama, ya, walaupun semua sisinya sama. Nah, silahkan difahami. Tugas kedua, kerjakan latihan 2 halaman 91-92. Nah, alhamdulillah anak-anak, itu yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah, ya. Agar lebih paham, maka akan Ustadz berikan tugas dan PR. Jika ada yang belum jelas, silahkan diulang-ulang lagi videonya. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan bertanya kepada ayah ibu di rumah atau bertanya kepada Ustadz melalui WA. Kerjakan 2 tugas yang telah disebutkan tadi. Dikumpulkan paling lambat hari Kamis pekan depan, ya, masih lama, namun segera kerjakan agar tidak lupa. Tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah atau 11 Maret 2021. Di foto yang jelas lalu dikirimkan ke Ustadz melalui WA. Ingat, sertakan nama, ya, saat mengirim fotonya, sertakan nama dan tugasnya, ya, dari siapa dan tugas apa. Demikian yang dapat kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.